Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom. Bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi angin kencang disertai hujan lebat membuat ratusan rumah warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat porak-poranda. Angin puting beliung disertai hujan lebat menerjang ratusan rumah warga di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibat peristiwa ini, ratusan rumah warga di 4 RT mengalami rusak pada bagian atap dan genteng. Selain itu, hembusan angin yang kencang membuat kanopi rumah warga terbawa angin hingga sejauh 30 meter dan menghancurkan atap rumah. Angin disertai hujan datang secara tiba-tiba, diawali oleh suara gemuruh dan langsung menyapu atap rumah warga. Gimana bang? Awalnya hujan deras, hujan deras, angin kecil, terus langsung gede, langsung puting beliung. Kalau abang terdampak apanya bang yang rusak bang? Kalau saya bagian atapnya aja sih, asbesnya pada kabur, pada terbang. Hingga Kamis siang, warga mulai memperbaiki atap rumah mereka dan membersihkan sisa puing-puing. Tidak ada korban akibat peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Rem tidak berfungsi, sebuah truk kontainer menabrak truk kontainer lainnya di Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara. Selain bagian depan truk mengalami rusak berat, Jalan Raya Cilincing menuju Koja juga mengalami kemacetan panjang akibat peristiwa ini. Sebuah truk kontainer menabrak truk kontainer lainnya yang sedang melintas di perempatan Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis sore. Truk yang menabrak mengalami remblong hingga akhirnya menerobos lampu merah dan menabrak truk kontainer yang sedang melintas dari arah Cakung ke Cilincing. Sopir truk yang mengalami remblong mengalami luka di bagian tangan, sementara kondisi bagian depan mobil mengalami rusak berat. Dia laju dari sono, katanya ngeblong, nabraklah mobil saya. Kencang apa gimana bang? Kencang dia dari sono. Oke, ada luka-luka nggak bang? Nggak ada, supir itu yang luka-luka. Luka-luka. Tangan. Dugaannya apa? Belum atau gimana? Belum katanya dia. Belum. Kecelakaan yang terjadi di persimpangan jalan ini mengakibatkan Jalan Raya Cilincing menuju Koja mengalami kemacetan panjang. Sementara 2 mobil truk kontainer yang terlibat kecelakaan dibawa ke unit laka lantas wilayah Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. 2 jenazah korban kecelakaan di gerbang tol Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat hingga saat ini masih berada di RSUD Ciawi lantaran masih dilakukan proses identifikasi. RSUD Ciawi juga masih merawat 5 korban luka yang kondisinya kini semakin membaik. Dua dari 8 jenazah korban kecelakaan di gerbang tol Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat saat ini masih dalam proses identifikasi di RSUD Ciawi. Identifikasi dilakukan dengan mencocokkan DNA korban dengan DNA keluarga. Sementara 6 jenazah lain sebelumnya telah diserahkan kepada pihak keluarga pada Rabu kemarin setelah teridentifikasi. Teman-teman mungkin sebagian juga sudah ada bahwa dari 8 yang meninggal, 6 sudah dimakamkan, sudah kita serahkan kepada pihak keluarga. Jenazah masih di sini, ada di kamar jenazah, di ruang forensik untuk 2 jenazah yang menunggu pemeriksaan DNA. RSUD Ciawi juga masih merawat 5 korban luka yang terbagi dalam 2 ruangan perawatan berbeda. Pihak rumah sakit menyebut secara umum kondisi para korban luka berangsur membaik namun belum bisa diajak berkomunikasi. Sebelumnya RSUD Ciawi menerima 11 korban luka akibat kecelakaan yang terjadi di gerbang tol Ciawi pada Selasa malam lalu. Dari 11 orang, 6 diantaranya telah diperbolehkan pulang setelah sempat mendapatkan perawatan medis. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.
6 korban tewas kecelakaan beruntun gerbang tol Ciawi berhasil teridentifikasi. Jenazah langsung diserahkan ke keluarga masing-masing dari RSUD Ciawi pada Rabu malam. RSUD Ciawi telah menyerahkan jenazah dari 6 korban tewas kecelakaan beruntun gerbang tol Ciawi ke keluarga masing-masing. Salah satunya jenazah Yana Mulyana. Usai dilakukan identifikasi di RSUD Ciawi, jenazah Yana Mulyana, salah satu korban meninggal dunia dalam kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi, tiba di Kampung Sukasirna, Kelurahan Selabatu, Cikole, Kota Sukabumi, Rabu malam. Setibanya di rumah duka, jenazah korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Kedatangan jenazah tersebut disambut pihak keluarga dan kerabat yang sudah menunggunya sejak sore hari. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Yana Mulyana dibawa masuk ke dalam rumah. Usai disolatkan, jenazah korban langsung dimakamkan pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat. Istri almarhum yang ikut ke pemakaman tampak sangat terpukul dengan kepergian sang suami hingga tak kuasa saat melihat jenazah sang suami dikebumikan. Diketahui saat kejadian, istri Yana, Sugiyarti dan anak keduanya yang masih berusia 3 tahun serta 3 rekannya selamat dalam kecelakaan tersebut. Yang 2 udah pulang. Yang 2, yang 1 tinggal anaknya, tadi istrinya ada kan. Udah. Anaknya sekarang di rumah sakit? Ya, masih di rumah sakit. Hingga kini sebanyak 6 korban tewas kecelakaan di gerbang tol Ciawi 2, Jawa Barat sudah dipulangkan ke keluarga korban dari RSUD Ciawi pada Rabu malam. Sementara 2 jenazah lainnya sulit teridentifikasi oleh DVI Polda Jabar karena luka bakar mencapai 100%. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sebelumnya, pemirsa, kecelakaan maut di pintu tol Ciawi 2 terjadi pada Selasa malam pukul 23:30 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan yang menewaskan 8 orang itu diduga karena rem truk tidak berfungsi. Namun saat ini sopir truk belum bisa dimintai keterangan karena mengalami cedera kepala. Sebelas orang menjadi korban luka-luka kecelakaan beruntun di gerbang tol Ciawi 2 Bogor. Kejadian kecelakaan ini juga menewaskan 8 orang. Proses evakuasi bangkai kendaraan akibat kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi 2 memakan waktu yang cukup lama. Di mana truk galon yang menabrak gardu tol dalam kondisi ringsek dan hangus. Bagian depan truk penyok. Begitu juga dengan minibus yang ditabrak oleh truk ringsek, kaca-kaca bagian depan mobil pecah hingga membuat kerangka mobil penyok. Hingga saat ini, polisi masih terus melakukan penyelidikan kasus ini, termasuk memintai keterangan sopir truk galon yang diduga memicu kecelakaan terjadi. Namun sopir tersebut masih belum bisa dimintai keterangan karena mengalami cedera kepala dan dirawat intensif di RSUD Ciawi. Ya, salah seorang yang dirawat di ruangan Bougainville itu adalah supir dari truk. Kalau kita lihat dari kondisinya memang belum bisa berkomunikasi. Hanya kalau dibandingkan dengan kondisi kemarin sudah sedikit lebih baik ya, sudah mulai bisa membuka mata. Kalau kemarin betul-betul sepertinya tidak bisa membuka mata ya. Ya. Jadi saat ini supir tersebut ya cedera kepala sedang kalau dalam istilah kedokterannya dan ada sedikit perdarahan di bagian otaknya ya. Kemudian juga ada kalau kami dari bahasa kedokteran dikatakan fraktur basis kranii ya. Selain juga ada masalah di matanya ya, Dokter Anggi ya. Jadi saat ini sejumlah korban kecelakaan masih menjalani perawatan intensif di RSUD Ciawi. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini terkait proses identifikasi korban luka, kami telah terhubung dengan rekan kami Hamzah Hasibuan di RSUD Ciawi. Selamat malam Hamzah, hingga saat ini sudah berapa korban yang berhasil diidentifikasi?
Ya, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Hingga saat ini, hingga waktu kami melaporkan saat ini masih 6 korban yang baru dapat diidentifikasi oleh pihak DVI Polri dan juga RSUD Ciawi, di mana dari 8 korban yang dilaporkan meninggal dunia di dalam kecelakaan di gerbang tol Ciawi 2 mengarah ke Jakarta ini, masih ada 2 korban meninggal lainnya yang masih belum bisa teridentifikasi karena tidak dapat dikenali secara fisik akibat dari luka bakar parah yang dialami oleh jenazah. Selain itu, tim dari DVI Polri dibantu oleh RSUD Ciawi juga ini nantinya akan melakukan proses pengetesan DNA, di mana proses tes DNA ini akan memakan waktu minimal selama 7 hari hingga mendapatkan identitas dari jenazah yang ditemukan. Hingga saat ini kedua jenazah yang masih belum teridentifikasi, informasi yang kami dapatkan ini masih terdapat ataupun tersimpan di ruang forensik dari RSUD Ciawi. Nantinya pihak RSUD ini juga akan membawa sampel DNA yang didapatkan dari jenazah dan juga dari keluarga korban untuk dibawa ke Jakarta dan dianalisis oleh tim DVI Polri untuk mendapatkan identitas korban. Selain itu, Davi dan juga pemirsa, informasi yang hari ini kami dapatkan adalah terkait dengan supir ataupun pengendara truk yang diduga menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan yang terjadi di gerbang tol Ciawi 2 pada Selasa malam lalu, di mana kondisi dari supir truk yang mengalami cedera di bagian kepala ini cedera sedang dan hari ini sudah dapat membuka mata. Namun pihak dari Direktur RSUD Ciawi ini juga menjelaskan bahwa korban ataupun supir truk ini masih belum dapat diajak untuk berkomunikasi, sehingga tim kepolisian juga tim dari DVI Polri ini masih belum mendapatkan keterangan dari supir yang juga mengalami kecelakaan di lokasi kejadian. Sebelumnya ini dijelaskan oleh Kapolda Jawa Barat bahwa total dari korban yang terlibat dalam kecelakaan di gerbang tol Ciawi 2 ini mencapai 19 orang, di mana 8 orang diantaranya dilaporkan meninggal dunia dan 11 orang lainnya dilaporkan luka berat dengan rincian 3 korban mengalami luka berat, 3 lainnya kemudian luka sedang dan 5 lainnya ini mengalami luka ringan, di mana dari 6 dari 11 korban luka-luka ini sudah dibolehkan pulang, namun 5 lainnya ini masih menjalani perawatan intensif di RSUD Ciawi. Sementara itu, Davi. Baik, terima kasih Hamzah Hasibuan melaporkan langsung dari RSUD Ciawi. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Pemirsa, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menanggapi kasus kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi Bogor, Jawa Barat yang harus menjadi evaluasi semua pihak agar tidak terjadi peristiwa serupa di kemudian hari. Salah satu yang harus dievaluasi yaitu penggunaan kartu tol elektronik lantaran banyak korban kecelakaan karena terjadinya antrian kendaraan di pintu tol. Tanggapan saya pasti akan lebih banyak lagi. Kenapa saya bilang gitu? Ya, karena tidak ada perubahan dari puluhan tahun yang lalu. Saya ngomong begini mungkin sudah 30 tahun. Dan sudah kita kasih teman-teman juga, sudah kita kasih tahu kisi-kisinya apa yang harus dilakukan. Ya, baik secara regulasi maupun pengawasan. Nggak ada. Tidak ada sama sekali. Pergantian menteri, pergantian Kapolri, nggak ada perubahan. Tambah worse. Karena apa? Kendaraannya tambah banyak, jalan tol tambah banyak, ya kan? Dan sistem logistik korupsinya tambah besar. Kita kan terbelakang di logistik di ASEAN. Jadi ya itu. Jadi kalau nanti Anda tanya caranya gimana, ya hindari aja. Ketika Anda di jalan, jangan dekat-dekat dengan truk, karena kita nggak tahu apakah supirnya paham rambu. Umumnya tidak. Apa supirnya paham mengendarai truk dengan aman? Saya yakin tidak. Nah itu, karena yang jadi supir truk itu tidak terlatih. Artinya kalau ada truk, jauhi. Kurangi kecepatan, cari kesempatan ke sebelah kanan, nyusul. Jangan ke sebelah kiri, karena truk di jalur 1, kirinya tuh emergency stop. Susul terus, jangan ada ketemu lagi, susul lagi. Karena apa? Begitu menanjak, kalau kita di belakang truk, resikonya kena perosotan barang yang diangkut atau truknya mundur karena tidak kuat nanjak, karena dia odol. Kemudian kalau dia kita depan, remnya blong. Nah, satu lagi saya lupa, di jalan tol itu, kalau dia nikung turun naik seperti Cipularang, Semarang, ABC, Malang, Pandan, dan seterusnya itu, dia harus ada emergency exit di sebelah kiri. Yang jalan nanjak itu jalannya tidak rata. Itu adanya untuk ngerem supaya truk yang remnya blong dia langsung belok ke atas dan berhenti di sana, tidak membuat celaka.
Kembali di Newsroom, pemirsa, ratusan warga di Grobogan rela menunggu 1 hingga 2 hari menanti kedatangan truk pengangkut gas LPG 3 kg. Namun sayangnya meski sudah mengantri begitu lama, masih saja ada warga yang belum kebagian gas LPG 3 kg. Beginilah rumitnya pembelian dan antrian panjang tabung gas LPG ukuran 3 kg. Peristiwa ini terjadi di depan pangkalan gas LPG 3 kg milik Istu Haryani, warga Desa Pengkol, Kecamatan Penawangan, Grobogan, Jawa Tengah. Warga rela antri dan berpanas-panasan selama 1 hari penuh demi menunggu kedatangan truk pengangkut gas LPG 3 kg ke pangkalan ini. Bahkan, tak sedikit warga yang sudah berhari-hari mencari gas kemana-mana, namun masih belum juga dapat. Sejumlah penjualan gas mengaku kehabisan. Dapat kupon nggak? Dapat. Kemarin ngambil nyari di mana saja? Nggak dapat, Pak. Nggak dapat. Sudah berapa hari kemarin? 5 hari nggak dapat gas. Terus stok gas di rumah ada nggak? Ada. Masaknya pakai apa? Pakai kayu. Ratusan warga dari berbagai desa yang telah lelah mengantri ini kemudian berdesakan mengantri untuk menukarkan kupon di kasir. Polisi yang berada di lokasi meminta ibu-ibu yang mengantri untuk bersabar. Sebenarnya pangkalan LPG gas 3 kg mendapat 120 stok gas, namun karena lonjakan pembelian, akibatnya jumlah gas masih dirasa kurang. Ini dapat 120 kayaknya tadi kirimannya. Tergantung, iya 120 kayaknya. Dari hari apa ya? Selasa. Tidak mencukupi sama sekali. Pasti kurang. Jumlah pembeli yang datang terus bertambah hingga melebihi stok yang ada di pangkalan saat ini. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meninjau sub pangkalan gas LPG 3 kg di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Peninjauan untuk memastikan tidak ada lagi antrian masyarakat untuk membeli gas LPG 3 kg. Dalam sidak, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan jumlah pasokan gas LPG 3 kg di tingkat pengecer atau sub pangkalan sudah mencukupi dan tidak terjadi gangguan. Dasko juga menekankan pentingnya standarisasi harga dan penerapan syarat KTP untuk memastikan distribusi gas LPG 3 kg tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak menerima subsidi. Alhamdulillah sudah tidak ada penumpukan, dan tadi kita dengar sendiri dari pemilik pangkalan maupun subpangkalan bahwa sudah dari kemarin ini lancar semua, baik dari pangkalan ke subpangkalan maupun langsung ke masyarakat, itu jualannya lancar, baik supply maupun jualannya. Demikian. Harganya, Pak? Harganya tadi kalau kita cek itu pangkalan menjual ke subpangkalan 16.000, kemudian subpangkalan menjual ke masyarakat 19.000. Kan sekarang sudah nggak ada pengecer, yang ada kan subpangkalan. Nah, subpangkalan itu kan nanti akan mengisi beberapa pernyataan, dan jika kemudian ternyata terbukti melanggar, tentu akan ada sanksinya. Demikian. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyidak pangkalan gas LPG 3 kg di Pekanbaru Riau. Bahlil berjanji akan menindak tegas agen gas nakal dan akan membentuk badan pengawas distribusi gas bersubsidi. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendatangi pangkalan gas 3 kg di Jalan Tengku Bey, Kota Pekanbaru Riau. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan distribusi dan harga LPG bersubsidi tetap terkendali serta berjalan sesuai kebijakan pemerintah. Bahlil menegaskan stok LPG 3 kg untuk masyarakat masih aman dan tidak mengalami kelangkaan. Menurut Bahlil, kelangkaan di lapangan disebabkan oleh oknum agen nakal yang menjual gas LPG 3 kg tidak sesuai aturan. Bahlil akan menindak tegas agen dan pangkalan LPG nakal
serta membentuk badan pengawas distribusi gas LPG subsidi untuk masyarakat. Karena pemerintah itu sudah memberikan subsidi untuk harga sampai di masyarakat di bawah 20.000. Nah, yang bandel-bandel ini, yang mohon maaf ada oknum-oknum yang main ini, oplos-oplos, naikkan harga, ini yang harus negara hadir. Jangan dibuat seolah-olah nggak ada negara. Dan yang sudah nyaman-nyaman ini, saya jujur saya katakan, saya akan selesaikan mereka. Nggak boleh negara kalah dari permainan-permainan ini. Karena dari Kementerian SDM yang diberikan tugas, yang memberikan tugas kepada Pertamina Patra Niaga, ini sekarang lagi berkoordinasi. Saya akan membentuk badan khusus ya untuk melakukan penataan. Kayak di minyak itu kan ada namanya BPH Migas untuk mengecek sampai dengan tuntas daripada minyak subsidi. Ini saya lagi memikirkan untuk membentuk badan khusus pengawasan pengelolaan penyaluran LPG. Kementerian SDM berkomitmen mengawasi distribusi gas LPG 3 kg agar tidak terjadi pelanggaran. Pemerintah juga berjanji akan mencabut izin pangkalan gas 3 kg yang menjual di atas harga yang sudah ditetapkan. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Seorang wanita asal Demak, Jawa Tengah tewas terlindas truk di Jalan Semarang, Grobogan. Korban tertabrak truk usai berburu gas LPG 3 kg hingga ke kota lain. Sementara itu keluarga wanita pemburu LPG yang tewas terlindas truk mendapat santunan asuransi Jasara Harja senilai 50 juta rupiah. Tri Lestari, warga asal Demak, Jawa Tengah, tewas ditabrak truk di Jalan Semarang, Grobogan, Kabupaten Demak. 2 tabung gas melon yang masih kosong ditemukan tergeletak dekat sepeda motornya. Korban yang tewas mengenaskan dievakuasi petugas dari kolong truk. Sebelumnya, korban pamit kepada suaminya untuk mencari gas LPG bersubsidi 3 kg hingga ke kota tetangga di Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan. Karena tidak berhasil, korban akhirnya pulang. Dalam perjalanan pulang, korban menyalip sebuah truk dari sebelah kiri. Namun, di tengah badan truk, korban oleng hingga terjatuh dan terlindas truk. Dulunya itu memang kosong, terus nyari ke dempet, ada baterainya nggak boleh dibeli. Katanya untuk bakul-bakul semua, padahal cuma 1 tabung aja, pulang nggak bawa. Kosong, nah terus pergi lagi ke Gubuk sana. Padahal untuk jualan itu dapat tabung nggak Pak yang di Gubuk? Yang Gubuk itu nggak dapat. Kan berjualan tol. Gitu. Korban dimakamkan pihak keluarga di pemakaman desa setempat. Sementara polisi telah menahan sopir truk untuk dimintai keterangan. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Sudah jatuh tertimpa tangga. Inilah yang dialami Sugeng, suami dari wanita pemburu LPG yang tewas terlindas truk di Jalan Semarang, Grobogan, Demak, Jawa Tengah. Bagaimana tidak, usai kehilangan nyawa istri tercintanya, kini Sugeng juga harus kehilangan uang 50 juta rupiah hasil dari pencairan santunan asuransi Jasara Harja istrinya. Kejadian berawal saat mobil yang dikendarai bersama seorang kerabatnya usai mencairkan dana santunan di salah satu bank di Demak tiba-tiba bocor ban. Saat dirinya ke bengkel tambal ban, tiba-tiba uang sebesar 50 juta rupiah yang berada di dalam mobil digasak 2 orang yang mengendarai sepeda motor. Ya, permintaannya saya dan permohonan minta tolong Bapak keamanan, tolong carikan dana itu dana kematian istri saya. Tolong uang Jasara Harja, Pak? Jasara Harja senilai 50 juta. Dibutuhkan banget, sangat-sangat banget. Jadi sama ini dari pihak pemerintah desa sudah.
Pasca peristiwa tersebut, keluarga korban pun melaporkan kejadian ini ke polisi. Sementara itu, belum ada keterangan resmi dari polisi untuk menindaklanjuti perkara ini. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, DPR kini memiliki kewenangan untuk mengevaluasi kinerja pejabat negara hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test yang ditetapkan dalam rapat paripurna. Hasil evaluasi tersebut nantinya bisa berujung pada rekomendasi pemberhentian bagi pejabat yang bersangkutan. Dewan Perwakilan Rakyat kini memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pejabat negara yang sebelumnya telah melewati proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di DPR. Kewenangan tersebut tertuang dalam pasal 228A Revisi Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib yang telah disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Selasa 4 Februari 2025 lalu. Revisi ini memberikan DPR ruang untuk meninjau kembali kinerja pejabat negara yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna. Jika dalam evaluasi ditemukan kinerja yang tidak memenuhi harapan, maka DPR dapat mengeluarkan rekomendasi pemberhentian. Pasal 228A ayat 1, dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan komisi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 227 ayat 2, DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Ayat kedua, hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat mengikat dan disampaikan oleh komisi yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap hasil pembahasan revisi Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib. Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Dengan adanya revisi tata tertib ini, sejumlah pejabat yang telah ditetapkan DPR melalui rapat paripurna dapat dievaluasi kinerjanya secara berkala. Mulai dari komisioner dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, Hakim Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, Komisioner KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu, hingga Panglima TNI serta Kapolri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tegaskan bakal menyingkirkan jajaran Kabinet Merah Putih yang tidak benar-benar bekerja untuk rakyat. Presiden pun pastikan akan mengevaluasi kinerja bawahannya setiap 6 bulan sekali. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya untuk bekerja untuk rakyat. Prabowo bahkan tak segan-segan mengganti jajaran Kabinet Merah Putih yang tidak bekerja untuk rakyat. Kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih, yang benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu, ya. Jadi kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan. Sebelumnya, dalam survei yang dilakukan Lembaga Center of Economic and Law Studies Celios, mencatat ada 5 menteri yang mendapat rapor hijau, serta 5 menteri yang mendapat rapor merah pada 100 hari bekerja di Kabinet Merah Putih. Menteri Agama Nazarudin Umar sebagai menteri dengan kinerja terbaik. Sementara posisi kedua ditempati oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid. Mutia dinilai sigap tangani judi online. Posisi ketiga ditempati oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menduduki peringkat keempat. Rakyat menanti kebijakan tes kesehatan gratis di hari ulang tahun. Di posisi kelima ada Menteri Ketenagakerjaan Yasserli. Sementara menteri dengan rapor merah adalah posisi pertama ada Menteri HAM Natalius Pigai yang sempat mengajukan dana Kementerian HAM sebesar 20 triliun. Di posisi kedua ada Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi
Sementara di peringkat ketiga diduduki oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang ingin meningkatkan lifting migas. Pada posisi keempat ada Menteri Kehutanan yakni Raja Juli Antoni. Sementara di posisi kelima ada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Presiden Prabowo sendiri terus menekankan agar jajaran Kabinet Merah Putih harus bekerja untuk kepentingan rakyat. Kinerjanya akan terus dipantau, bahkan setiap 6 bulan sekali akan dievaluasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sidang lanjutan pra-peradilan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang beragendakan mendengar jawaban KPK selaku pihak termohon. Sidang perkara pra-peradilan nomor 5. Sidang pra-peradilan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto kembali digelar di PN Jakarta Selatan pada hari Kamis. Sidang kali ini beragendakan mendengar jawaban KPK selaku pihak termohon. Selain itu, sidang dilanjutkan dengan agenda menyampaikan bukti tertulis dari pemohon, yakni Hasto Kristianto. Terima kasih, Yang Mulia Hakim. Tim kuasa hukum Hasto turut membawa 41 alat bukti untuk mendukung petitum tuntutan di sidang permohonan pra-peradilan untuk menguatkan argumentasi pada sidang di hari sebelumnya. Tuntutan kami dalam permohonan pra-peradilan, kami mengajukan 41 bukti yang menguatkan argumentasi kita dalam permohonan yang kemarin sudah dibacakan. Di antaranya adalah hasil sidang eksaminasi para ahli hukum, para profesor, doktor hukum, dan juga ada FGD, Forum Group Discussion, yang membahas terkait dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh penyidik KPK. Sebelumnya, kuasa hukum Hasto Kristianto menyebut penetapan Hasto sebagai tersangka dilakukan tanpa melalui pengumpulan 2 alat bukti permulaan yang cukup. Rencananya sidang pra-peradilan masih akan digelar secara maraton hingga 13 Februari mendatang. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Sidang kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Rasman yang menghadirkan saksi Hotman Paris berlangsung ricuh. Rasman dan kuasa hukumnya mengamuk di ruang sidang karena menolak persidangan digelar tertutup. Kita bertahan. Kita bertahan. Kericuhan ini terjadi saat persidangan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Hotman Paris dengan terdakwa Rasman Arif Nasution. Sidang beragendakan keterangan saksi Hotman Paris yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kamis pagi. Saat sidang, majelis hakim meminta agar sidang digelar secara tertutup karena ada materi yang mengandung kesusilaan. Rasman dan kuasa hukumnya menolak keputusan majelis hakim, kemudian mengamuk di persidangan. Bahkan kuasa hukum Rasman sempat naik ke meja. Suasana yang tidak kondusif memaksa majelis hakim untuk mengskor sidang hingga 2 pekan ke depan. Bahwa persidangan itu dinyatakan tertutup umum khusus untuk Pak Hotman Paris, ya, karena sudah dipelajari oleh majelis hakim dalam musyawarahnya itu bahwa isi berita acara itu mengandung sesuatu hal-hal yang tabu untuk didengar dan juga tabu untuk dilihat apabila di persidangan, sehingga dinyatakan tertutup untuk umum. Nah, mulai dari situlah, ya, dari situlah terdakwa penasihat hukumnya melakukan hal-hal yang tidak perlu terjadi di persidangan. Ya, sebetulnya kalau memang keberatan kan ada ruangnya. Ya.
Sebelumnya, Rasman Arif Nasution telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris sejak 2022. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Mariono. Selamat malam, Pak Mariono. Selamat malam. Ya, selamat malam. Pak Mariono, bisa diceritakan Pak, sebenarnya apa yang menyebabkan kericuhan tadi berlangsung Pak? Penyebab kericuhan itu bahwa sikap majelis hakim untuk pemeriksaan saksi Hotman Paris ini dilakukan secara tertutup. Karena di dalam berita acara pemeriksaan di pihak penyidik itu, keterangan saksi Hotman Paris ini mengandung hal-hal yang bersifat susila, sehingga persidangan dinyatakan tertutup untuk umum. Seperti itu Pak. Sehingga terdakwa Rahman tidak terima, artinya dia minta sidang terbuka. Jadi untuk menghindari hal-hal yang sifatnya susila itu kan tidak bisa didengar oleh dan dilihat oleh umum, ya. Kalau sidang tertutup dan terbuka itu sama saja, jadi tidak akan mengurangi fakta, tidak akan menambah fakta, seperti itu. Oke, apa yang menjadi alasan dari pihak Rasman untuk meminta sidang ini dijalankan secara terbuka, Pak? Padahal ya memang ada poin-poin asusila di dalam. Setahu saya, tadi saya sempat mendengar suara-suara yang akan menggali lebih jauh perbuatan-perbuatan saksi tersebut. Baik, hingga saat ini sudah berapa saksi Pak yang dihadirkan? Belum ada. Baru hari ini akan diperiksa saksi. Baik, dalam persidangan tadi poin-poin apa saja yang disampaikan oleh pihak Hotman Paris, Pak? Belum ada. Jadi Hotman Paris baru diperiksa identitasnya, kemudian disumpah, sementara persidangan karena ini mengandung susila sehingga dinyatakan tertutup untuk umum. Nah, disitulah terdakwa Rasman tidak menerima dan meminta untuk sidang secara terbuka, secara live begitu, Pak. Oke, kemudian apa yang terjadi pada hari ini kan melanggar tata cara bersidang begitu Pak ya, apalagi ada aturan-aturan yang memang sudah disepakati dan ditentukan oleh majelis hakim. Apa antisipasi yang dilakukan agar besok tidak terjadi seperti ini lagi Pak? Ya sebelumnya kami hanya menghimbau aja bahwa ini kan sudah sama-sama mengetahui bahwa dan juga tidak asing ya bagi terdakwa Rasman dan juga Hotman Paris sendiri di dunia persidangan. Tentunya harapan kami bahwa tolonglah untuk bisa menjaga marwah persidangan, marwah pengadilan. Itu aja. Tidak ada sanksi yang diberikan Pak dalam hal ini kepada pihak-pihak? Ya, kurang jelas Pak. Apakah ada sanksi yang akan diberikan Pak kepada para pihak yang memang hari ini ricuh? Belum tahu. Nanti perkembangannya kita dengar aja. Kita lihat aja nanti apa yang kita lakukan. Oke, baik. Terima kasih Pak Mariono sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Ya, selamat malam. Ya. Sehat selalu. Selamat malam, Pak. Ratusan siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kabupaten Mempawah melakukan aksi protes. Aksi protes ditujukan ke pihak sekolah yang diduga lalai hingga menyebabkan mereka tidak bisa mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Dan informasi yang akan hadir ini sekaligus mengakhiri jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Akhir kata saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Bu, saya tahu Bu, bapak saya memang gitu Bu. Dari dulu saya tahu. Ya bapak itu memang gitu. Memang saya memang gitu Pak Endang, saya tahu Bu. Lebih dari 100 siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Mempawah melakukan aksi protes kepada pihak sekolah. Hal ini karena sekolah diduga lalai dalam mengisi daftar siswa pada seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP tahun ajaran 2024-2025. Akibatnya para siswa ini terancam tidak dapat masuk perguruan tinggi negeri lewat jalur SNBP.
Yang rasa saya tu bang, gini benda ni dari bulan Desember. Bisa-bisa sampai Januari, sampai Februari belum selesai. Jangka waktu tu panjang. Dia nyuruh siswa buat cepat akun penerimaan akun dia. Justru dia yang telah buat akun. Macam manalah? Kita tak kesal. Atas kekisruhan ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat akan memberikan sanksi kepada guru Seman 1 Mempawah yang lalai dalam mengisi data SNBP siswanya. Terancam gak bisa kuliah ya? Waktu PPDS tanggal 9, sedangkan kita baru dapat tanggal 22. Itu dari tanggal 9 ke tanggal 22 ngapain aja? Aksi protes juga dilakukan ratusan siswa dan orang tua SMA Negeri 4 Karawang, Jawa Barat. Protes dipicu oleh dugaan keterlambatan pihak sekolah untuk menginput data SNBP yang membuat lebih dari 100 siswa terancam kehilangan kesempatan untuk masuk universitas negeri lewat jalur SNBP. Para orang tua mendesak pihak sekolah dan Dinas Pendidikan setempat untuk segera mencari solusi agar nasib akademik siswa tidak terancam.